Halo Sobat Film, selamat datang kembali di channel Tren Filmku. Oke, di video kali ini, akan menceritakan tentang alur film yang berjudul Turbo Charge. Film ini sangat jarang ditemukan, karena merupakan film pembuka, sebelum rilis film Too Fast and Too Furious. Bagi yang belum lihat dari awal series, silakan kunjungi channel Tren Filmku dan pilih playlist Fast Furious. Langsung lanjut ke film. Ketika film pertama sukses, maka sequel kedua pun mulai direncanakan. Namun sebelum sequel tersebut hadir, ternyata dibuat sebuah film pendek, yang menceritakan perjalanan Brian O'Connor, pasca membiarkan Dominic Toretto kabur. Bahkan Brian pun memberikan mobilnya pada Dom. Berikut kisah pendek perjalanan Brian, hingga ia sampai di Miami pada sequel Too Fast Too Furious. Di lokasi lain, di sebuah ruangan terlihat beberapa polisi, yang mengadakan briefing dan polisi yang memimpin briefing menunjukkan, serta membagikan foto Brian O'Connor, yang nampaknya kini tengah menjadi target pencarian, karena masuk dalam DPO. Kembali ke rumah Brian, setelah berpikir begitu dalam, nampaknya Brian telah mengambil keputusan. Ia kemudian bergegas mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan lencana polisinya di dekat cermin, lalu meninggalkan rumah itu. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi datang ke rumah Brian, dan mulai menyergap rumah tersebut. Namun rumah itu telah kosong, salah satu polisi hanya menemukan lencana polisi, yang ditinggalkan Brian. Hal tersebut seolah menjadikan isyarat, kalau Brian mengundurkan diri. Dengan mobil merahnya, Brian menyusuri jalanan seolah tanpa tujuan pasti. Ia sempat melewati wilayah Arizona, dan terus melanjutkan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Di beberapa tempat, Brian sesekali mengikuti balapan jalanan liar, dan mengumpulkan uang dari hasil kemenangan di balapan tersebut. Untuk beristirahat, Brian memilih menyewa sebuah motel di daerah yang ia singgahi. Suatu saat ketika ia berada di cafe, tanpa sengaja ia melihat fotonya terpampang di koran tersebut. Sebagai salah satu buronan yang dicari polisi, ekspresi wajah Brian agak berubah. Ia seperti khawatir orang-orang di sekitarnya menyadari keberadaannya, terlebih seorang wanita muda yang tengah duduk di meja lain, dan berusaha menutupi wajahnya tatkala beberapa polisi masuk ke dalam kafe untuk mencari makanan. Brian pun berangsur dengan pelan keluar dari kafe tersebut, kemudian kembali ke motel. Ketika berada di dalam motel, ia melihat berita pencariannya tidak hanya muncul di koran. Merasa keberadaannya mulai terancam, Brian pun bergegas keluar dari motel itu. Sayangnya polisi terlebih dahulu menemukan mobil merahnya. Brian mau tak mau harus kabur tanpa mobil. Saat ia bergegas pergi, mencoba ia menghentikan mobil yang melaju untuk meminta tumpangan. Brian kemudian meminta diturunkan di sebuah tempat. Ketika Brian mengucap terima kasih dan keluar dari mobil, ia melihat koran yang terdapat fotonya. Ia menatap koran itu dan si wanita pun tersenyum, seolah tak peduli kalau yang ia tolong adalah buronan polisi. Brian menuju ke sebuah toko tempat menjual mobil bekas. Dia menunjuk sebuah mobil di pojok berwarna hijau. Setelah membayar, Brian pun mengambil mobil itu dan mengendarainya menuju ke wilayah lain. Selain itu, Brian juga tak pernah berhenti menyempurnakan mobil yang baru dia beli. Selain bagian mesin yang dia sempurnakan, Brian pun melakukan perubahan warna pada bodi mobilnya dari hijau menjadi putih. Brian pun melakukannya sendiri seolah dia memang peduli benar dengan mobilnya. Ketika mobilnya telah selesai, di tengah perjalanan, Brian berjumpa dengan dua pengendara motor yang seolah mengajak Brian untuk beradu kecepatan. Nampaknya Brian tidak mudah terprovokasi atau mungkin ia mengetahui sesuatu. Dua moge itu pun melaju dengan kencang mendahului Brian. Namun beberapa waktu setelah Brian melanjutkan perjalanan, ia melihat kedua moge tadi dihentikan oleh polisi. Lagi-lagi ia terlibat balapan liar, dengan seorang berkulit hitam yang agak sombong. Dan bukan Brian kalau ia tidak menang. Setelah berhasil mengalahkan si pria kulit hitam, Brian melanjutkan kembali perjalanannya, hingga ia berada pada persimpangan jalan antara New York atau Miami. Keindahan Miami dan pantainya nampak terlihat mempesona. Brian nampaknya puas bisa sampai di Miami. Ia pun menghentikan mobilnya di tepi jalan, dan melihat beberapa orang yang tengah asyik bermain di dekat pantai.
Tatapan Brian kemudian terpikat ketika dia melihat dua mobil sport berada di ujung jalan, tepat di depan di mana ia berhenti. Sampai jumpa di Too Fast Too Furious. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe agar selalu update dengan series film ini. Karena Mimin bakalan upload series bersambung, jadi nyalakan terus loncengnya. Terima kasih Sobat Film.